Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan ya anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu Lindiana. Ibu mengajar prakarya. Materinya hari ini sulaman. Yuk kita saksikan videonya. Sulaman adalah suatu kerajinan berupa hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Sulaman ini termasuk ke dalam teknik kerajinan tekstil atau kerajinan limbah tekstil. Di sini kita bisa lihat alat-alat yang dibutuhkan untuk menyulam. Ada 8 tusuk sulaman. Contoh sederhana dalam menyulam. Sulaman atau biasa disebut dengan bordir adalah suatu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau dengan bahan lain seperti logam, manik-manik, payet, mutiara dengan benang dan jarum jahit. Dulu sulaman menggunakan bahan dasar benang katun, namun saat ini banyak menggunakan bahan dasar kain nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang digunakan untuk menyulam berbeda tergantung dengan tempatnya dan negara. Zaman dulu menenun dengan menggunakan kain atau benang dari wol, linen, dan sutra. Nah, jika sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun atau rayon. Jenis-jenis sulaman berdasarkan bahan yang dibutuhkan dibagi menjadi 3 sulaman. Di antaranya adalah 1. Jenis sulaman pita. Bisa dilihat bentuk gambarnya. Kelebihan sulaman pita adalah memberikan efek 3 dimensi karena ukuran pita lebih besar dengan ukuran benang. Sulaman pita adalah sulaman yang menggunakan bahan dasar pita dengan bervariasi bentuk dan ukuran. Dengan adanya pita yang memiliki berbagai jenis dan ukuran, menjadikan sulaman pita dapat menghasilkan beragam jenis variasi hiasan yang lebih efektif. Ciri-ciri sulaman pita memberikan efek 3 dimensi, menggunakan pita sebagai bahan utama, hasilnya variatif karena bahan pita lebih beragam. Ada 2 aliran sulaman pita yang dapat digunakan, yaitu aliran pita Jepang dan pita Eropa. A. Pita Jepang hampir sama dengan yang lain, perbedaan hanya pada bahan yang digunakan. Banyak teknik sulaman benang menggunakan pita satin yang digunakan untuk hiasan di baju, taplak meja, tempat tisu, dan lain-lain. B. Pita Eropa. Tekniknya berbeda dengan pita Jepang. Aplikasi pita Eropa berupa merangkai pita terlebih dahulu, menjadikan satu bentuk, kemudian baru direkatkan pada kain. Setelah direkatkan, baru dijahit. Jenis pita yang digunakan adalah organdi. 2. Sulaman. Jenis sulaman benang. Sulaman benang biasanya digunakan untuk hiasan jilbab, pakaian, tas, dan lain-lain. Ada 8 teknik dasar menyulam. Bisa dilihat gambarnya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini bisa dilihat contoh latihan menyulam, gambar sederhana. Kemudian
Kalau kita mahir, lama-lama akan membentuk sulaman dari benang yang indah. Bisa digunakan untuk pakaian-pakaian pesta. Di sini contoh dari sulaman benang. Jenis sulaman benang merupakan teknik sulaman paling dasar yang mempunyai berbagai macam variasi tusukan. Sulaman benang merupakan kerajinan tangan untuk menghias kain dengan menggunakan bahan utama benang dan dilakukan dengan cara dekoratif dengan menggunakan berbagai jenis tusukan sampai membentuk pola sesuai yang diinginkan. 3. Jenis sulaman payet. Jenis-jenis sulaman payet adalah kerajinan tangan dengan menggunakan manik-manik sebagai bahan dasar untuk membentuknya atau bentuk lain dari seni hias. Di sini ada beberapa macam payet, bisa dilihat gambarnya. Kemudian bagaimana cara memasang payet? Nah, bisa dilihat itu payet-payet sedang ditempelkan di bahan menggunakan benang dan jarum. Kemudian di sini terlihat payet yang bagus, yang unik, profesional, membutuhkan ketelitian, kesabaran. Teknik yang digunakan sulam payet berbeda dengan teknik sulam benang pita, serta jarum yang digunakan juga berbeda dengan jarum yang digunakan untuk sulam pita. Anak-anakku sekalian, kesabaran, ketelitian, kegigihan, ketekunan akan mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.